Halo Mas Bro, kembali lagi di channel Motovlog. Kali ini hari ini adalah spesial ya, hari Kamis 15 September 2022. Jam berapa sekarang ya? Tepat jam 1 WITA, jam Bali ya. Nah, dari beberapa hari yang lalu Motovlog mendapatkan informasi tepatnya dari TMJ Blog bahwa AHM sedang mengundang media dan blogger di Jakarta untuk perilisan produk baru yang akan dilaksanakan di Plan 4 AHM. Yang kita tahu bahwa sebenarnya Plan 4 ini adalah pabrik AHM khusus untuk motor matic. Jadi mungkin ya mungkin nanti yang dirilis itu adalah motor matic, dan selama ini yang jadi berita gembar-gembornya itu baik dari blogger-blogger di Jakarta, TMC, IWB, Lekobay dan segala macam itu adalah mengerucut kepada Vario 125cc versi terbaru tahun 2002. Nah, kemudian setelah ada info tersebut, semalam Motovlog mendapatkan informasi juga, mendapatkan undangan pastinya, bahwa ada perilisan produk baru dari AHM. Namun karena kita di Bali, kita mengikuti perilisan ini atau seremonial perilisan ini adalah melalui online atau melalui Zoom. Jadi masih belum tahu motor apa, tapi rilisnya adalah tanggal 19 September 2022. Jadi kalau misalkan sekarang tanggal 15, jadi mungkin sekitar hari Senin besok ya. Nah, untuk itu Motovlog seperti judulnya, maka Motovlog akan membuat rendering. Jadi ini sudah saya buat. Saya hanya menjelaskan kenapa saya membuat seperti ini. Nah, kalau kita tahu Mas Bro, bentuk Vario 150 dan ini 125 di tahun-tahun sebelumnya adalah seperti ini ya. Bentuknya sama. Nah, apakah sekarang juga seperti itu? Bentuknya bakal disamakan dengan Vario 160 seperti ini kan 60 sekarang ya. Sedangkan ini adalah Vario 150 yang lama. Ini Vario 150 yang lama, ini yang baru. Nah, dari sini kita combine. Motovlog mau mengcombine dari clue-clue dari para blogger master bahwa mungkin Vario 125 ini dibikin semirip mungkin dengan Vario 160 ini ya, tapi kemungkinan juga tentang dimensinya itu diperkecil, tidak sama besar dengan Vario 160. Karena kalau dulu kan gapnya dikit ya, 125 dengan 160, sekarang 125 dengan 160 lumayan besar. Jadi mungkin ini masih reka-reka ya. Ini mungkin AHM akan membedakan desainnya dari 125 ke 160. Jadi setelah saya membuat beberapa rendering, maka hasilnya adalah seperti mana ya? Ini dia. Nah, kalian bisa lihat ya. Sebentar. Ini Vario 150 versi lama. Kemudian ini adalah versi yang baru, ini versi yang baru yang saya goyang-goyang, ini versi yang baru 160. Dan rendering Motovlog adalah, saya kecilin dulu. Nah, ini dia. Kalian bisa melihat ya, ini yang lama. Inilah rendering Motovlog. Jadi gini Mas Bro. Nah, sebenarnya saya membuat rendering ini adalah basis ini. Yang ini ya. Basisnya adalah dari Vario 125 yang lama, yang ini. Ya, tetapi Motovlog membuat penampilannya itu semirip mungkin dengan Vario 160. Nah, coba saya minimize dulu. Ini saya lebarin. Nah, sekarang dari depan. Ya, tampak dari depan. Kita ulik dikit. Kenapa Motovlog membuat seperti ini? Ada alasannya. Spatbor saya yakin
dari versi-versi sebelumnya kalau melihat cara kerja AHM itu biasanya spatboard disamain ya. Makanya sini saya samain. Ini 125, ini 160 yang baru. Nah, ini adalah rendering saya. Jadi ini saya miripkan sayapnya dengan Vario 160 tapi tidak sepersis Vario 160. Saya pertahankan lampu dari Vario 125. Kenapa? Kemungkinan dari segi produksi mungkin akan melebar kalau ganti lampu ya Mas Bro ya. Mungkin bisa mempertahankan versi yang lama, hanya dirubah covernya kalau kalian lihat. Nah, ini dia. Nih, ini lampunya masih sama dengan yang sebelumnya, hanya saja ditutup saya buat penutup topengnya. Jadi berubah seperti ini, terus ditambahkan kayak sirip di depannya sini, persis kayak punyanya 160. Kemudian yang berbeda adalah ini dari 160 bagian ininya ya, bagian untuk lampu sennya. Ini kan bertumpuk-tumpuk. Sedangkan untuk yang Vario 125 yang terbaru rendering seperti ini, masih mirip seperti 125 yang sekarang, hanya saja saya buat seperti ini. Nah, ya, jadi terlihat mirip-mirip ya. Kemudian bagian bawahnya, bagian sayapnya di sini kita lihat. Kalau ini ya, Vario 160 kelihatan runcing seperti ini, tekukannya 2 sini. 1 2 seperti itu. Kalau yang Vario 125 sebenarnya ini masih mengikuti sayap Vario 125 yang lama ini. Lihat. Nah, yang seperti ini. Seperti ini ya. Tapi sekarang yang 125 yang 2022 ini ditutup. Dikasih bentuk apa ya ini ya? Bodi kasar. Kenapa saya buat bodi kasar? Satu, alasannya adalah kalau semakin banyak bodi halus yang untuk dicat itu produksinya melar Mas Bro. Kita tahu kan sekarang produksi semuanya itu mahal. Jadinya mungkin AHM membuat atau mungkin alasan saya membuat seperti ini adalah biar produksinya ya agak ditekan sedikit, karena ini adalah bodi sampingnya ini dibikin warna hitam. Apa itu hitam dop ya, kasar, bodi kasar. Kemudian kita lihat dari undercoolnya, bagian undercool. Nah, ini dia. Kita lihat perbedaannya antara Vario 125 ini 125, ini yang renderan saya. Jadi sebenarnya saya hanya mewarnai bagian undercool yang di bawah ini. Kenapa? Karena agar sedikit saja undercool. Kalau undercoolnya untuk Vario 125 kan panjang gini. Pastinya nanti untuk cat-cat seperti ini bakal apa ya, produksinya semakin banyak gitu loh. Karena cat lagi, kalau bodi kasar kan ya gitulah, nggak usah dicat. Nah, kemudian ini bodi undercool dari Vario 125 yang sudah saya render baru ini adalah masih sama dengan 125 yang lama, cuman saja ini saya tambahkan bagian ininya kayak scoop gini ya, air scoop gini untuk dari desain Vario 160 di sini, lihat. Nah, kan sama kan? Hanya saja ini Mas Bro ya, kalau 160 kan sampai di sini, tapi kalau 160 ini saya bikin panjang shred. Nah, ya siapa tahu seperti itu ya. Sekali lagi hanya sebuah rendering, bukan sebuah kepastian. Kemudian untuk bagian knalpot, kemungkinan knalpotnya bakal di ini ya, disamain dengan 160 ya, kemungkinan ya. Nah, kayak gini, tapi Motoblast tidak merubahnya. Saya tetepin dengan model 125 yang sekarang. Kemudian saya kasih strip-strip gini. Nah, bodi belakangnya ini kalau kalian lihat dengan bodi belakang Vario 125 yang lama. Nah, ini kan moncong banget Mas Bro ya, panjang gini. Kayaknya ini terkesan eksklusif. Kalau yang Vario 160 yang sekarang itu terkesan memang sporty karena bodinya pendek gini. Bodinya pendek ya. Nah, untuk itu Vario 125 yang sekarang saya bikin tengah-tengah. Kalau Vario 160 seperti ini kalau Vario 125 ini yang baru saya bikin harusnya segini ya, harusnya dimotong segini. Tapi saya panjangin dikit, set, biar mengikuti. Ini garisnya tidak ada yang keluar dari
desain lama dan desain baru ini hanya mengikuti garis-garis desain yang lama dan mengikuti desain baru. Ini seperti ini lancipnya, ini sudutnya sama sebenarnya. Nah, untuk joknya masih sama ya, kita bikin jok yang sama aja, saya tidak merubah bagian jok. Dan kalau kalian lihat bagian depannya ini yang Vario 125 yang lama ya, ada moncongnya gini, garis U gini, V, huruf V. Kalau ini sudah saya tutup gini biar lancip terpisah merahnya. Kenapa? Mengikuti dari Vario 160 yang baru ini kayak gini. Ini kan kayak gini ya, agak putus gini ya, tapi kalau ini agak memanjang. Sedangkan visor yang apa ya, ini namanya visor ya, ini namanya visor ya, ini visor ya, anggap aja visor. Itu saya samakan, saya tidak ubah sama sekali, hanya tetap kalau yang 160 kan agak pendek ya, ini agak pendek, ini saya agak panjangin. Nah, bagian depannya tabengnya kayak gini Mas Bro, jadi masih ngikutin yang lama sebenarnya. Ini masih ngikutin yang lama, cuman saya tutup aja plek gitu, jadi biar mengikuti mirip-mirip sama 160 kayak gini. Kalau kalian lihat penasaran bentuk utuhnya seperti apa, kayak gini, tak zoom dulu. Nah, ini dia, saya tab. Nah, full layar. Nah, inilah Vario 125 2022 rendering dari Motovlast. Tepuk tangan. Jadi apakah renderan Motovlast akan tembus seperti menembus tebakan togel, nomor togel? Nggak tahu ya, paling nggak yang mirip-mirip gini. Saya nggak berani membuat desain yang keluar dari out of the box atau keluar dari pakem AHM, takutnya nggak sama, nanti dibully sama netizen yang budiman. Kenapa? Karena desain dari Vario ini memang paling susah ditebak Mas Bro, desainnya acak banget. Kalau JBR itu kan masih bisa ditebak ya, JBR, JB itu masih bisa ditebak, tapi kalau Vario ini paling susah ditebak. Mereka desainnya kesana kemari menurut saya. Nah, inilah Mas Bro ya. Kalau mengenai fitur, kenapa fiturnya? Fiturnya mungkin ya sama ya kayak sekarang ya, ESP Plus. Mungkin ada perubahan di bagian sektor sektor mesin. Apa ya waktu itu ya, saya dikasih tahu sama teknisi yang di Astra Cokro ini. Pokoknya di bagian belakang sini itu titik beratnya dirubah. Jadi dia nggak akan geledek Mas Bro. Makanya kalau kalian beli Vario 160, ADV 160 itu sudah anti geledek, beneran deh anti geledek. Karena memang sudah ada penjelasan secara teknisnya kenapa dia dirubah seperti itu. Ada perubahan di dalamnya. Makanya namanya ESP Plus, bukan ESP biasa. ESP Plus. Kemudian di sininya ada mungkin lampunya tetap LED, mesin 125, nggak ada perubahan mungkin, tapi mungkin ada perubahan di fitur-fitur lainnya. Kalau HSTC kayaknya belum deh, HSTC hanya ada di ADV 160. Kemungkinan ABS sama CBS itu aja, mungkin pilihan warna yang banyak ya. Oke, itu saja dari saya. Inilah rendering dari Vario 125 versi Motovlast. Apakah nanti tembus sama seperti yang akan dirilis hari Senin besok tanggal 19 September 2022, kita tidak tahu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Motovlast. Terima kasih. Bye-bye. Cekek, brum.